حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 243 Allah menyuruh kita untuk mengkaji, mempelajari, membaca tentang kisah wabah sehingga kita dapat pelajaran dari kisah itu. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim. Tidakkah kamu membaca, mempelajari orang-orang yang terpapar oleh wabah, mereka keluar dari kampung halaman mereka. Wahum ulufun, mereka bukan seorang dua orang, tapi mereka beribu-ribu. Hadarul maut, mereka lari karena takut mati. Faqala lahumullah, lalu Allah berfirman, mutu, matilah kamu sekalian. Lalu orang yang beribu-ribu itu mati semua. Tsumma ahyahum, lalu Allah menghidupkan mereka kembali. Ini adalah satu kisah wabah yang ajib. Imam At-Tabrani di dalam tafsirnya menjelaskan kisah ini adalah terjadi pada Bani Israel pada khalifah yang ketiga. Khalifah pertama yaitu Yusha bin Nun, khalifah yang kedua adalah Kalib bin Yufana, dan khalifah yang ketiga adalah Hizkil yang dijuluki Zulkifli. Dengan mukjizatnya Nabi Zulkifli, orang yang terpapar wabah mati itu dengan izin Allah mereka hidup kembali. Namun setelah mereka hidup, mereka tidak bersyukur kepada Allah, lalu Allah pun mematikan mereka kembali. Di zaman Rasulullah SAW terjadi wabah, tapi Madinah tidak terpapar wabah. Dengan doa Nabi yang diijabah Allah, Allahumma habib ilainal madinata, ya Allah, berikan rasa cinta kepada kami pada Madinah. Kama habbabta ilaina Makkah au asyadda, sebagaimana engkau telah memberikan rasa cinta kepada kami kepada Mekah atau lebih daripada itu. Wankul hummaha, pindahkan penyakitnya. Allahumma barik lana fi mudina wasaina, ya Allah berilah berkah untuk sandang pangan kami. Maka Madinah tidak terpapar wabah, sementara di daerah yang lain terpapar wabah. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga terjadi wabah. Ketika Umar akan masuk Syam, orang di sana berdebat, yang satu masuk, yang satu lagi lebih baik keluar. Maka Abdurrahman bin Auf yang mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, dia menjelaskan, inna indi bihada ilman, berkaitan dengan wabah ini aku punya ilmu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, saya mendengar Rasul bersabda, idza sami'tum bihi bi'ardin fala taqdamu alaih, jika kamu mendengar ada wabah di suatu tempat, kamu jangan datang, jangan masuk. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha, dan jika terjadi wabah sedangkan kamu berada di dalamnya, fala takhruju firaran minhu, maka kamu jangan keluar dari daerah itu. Ini adalah ajaran Rasulullah berkaitan dengan menghadapi wabah. Namun di balik itu terdapat beberapa hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana tarbiyah Rasulullah dalam menghadapi wabah. Aisyah pernah bertanya,
kepada Rasulullah SAW, bagaimana jika terjadi wabah? Maka jawaban Nabi, "Falaisa mir rajulin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baitihi." Jika terjadi wabah, sebaiknya seseorang diam di rumah. Kemudian Aisyah juga bertanya hal lain, bagaimana jika terjadi wabah di suatu daerah? Maka Rasul menjelaskan, "Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi." Jika terjadi wabah di suatu daerah, diam di daerah itu. Inilah di antara yang disebut bagaimana Rasulullah menganjurkan untuk isolasi di rumah atau isolasi di daerahnya sendiri. Selain itu, ada seorang utusan Wabdi Sakif. Dia masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, dia terpapar wabah dan dia kena. Lalu dia berbaiat dengan Nabi. Maka ada jarak antara Rasulullah dengan utusan Sakif dalam berbaiat. Setelah dia berbaiat, maka Rasul menyatakan, "Inna qad bay'naka." Kami telah membaiatmu, farji, cepat kamu pulang. Ajaran Nabi ini memberikan pelajaran harus ada jarak ketika orang berinteraksi dengan orang yang terpapar wabah. Karena itulah di dalam hadis Sahih Al-Bukhari jelaskan, "Wa firra minal majdum." Kamu harus lari dari orang yang terkena wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Ibnu Majah menambah pelajaran Nabi, "La tudimun nadro ilal majdum." Jangan memandang lama kepada orang yang terkena wabah. Jika kita sehat, maka jaga kesehatan supaya tidak tertular. Dan jika kita tertular, berupaya tidak menularkan pada yang lain. Demikian Rasulullah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Al-Bukhari, "La yuridanna mumridun ala musihin." Janganlah orang yang sakit menularkan kepada orang yang sehat. La doror wala diror. Jika kita sehat, jangan memadaratkan diri, wala diror, dan jika kita sakit, jangan memadaratkan orang lain. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jangan lewatkan wabah tanpa pahala. Sebab sesuatu bisa mendatangkan pahala, dan bisa juga sesuatu bisa mendatangkan sesuatu yang rugi dari kehidupan. Ada hikmah di balik wabah itu. Pertama, seperti yang dijelaskan Rasul kepada Aisyah, orang yang tinggal di rumah dengan sobiron, dia sabar, ihtisaban, iman di dalam diri, la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, kena dan tidak itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka falahu ajru mislu ajri syahid, maka pahalanya sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi sabar, dan harus disertai dengan iman, sehingga wabah terus berjalan, kita menahan diri, iman pada Allah, yang kena sudah ditetapkan oleh Allah, yang meninggal pun juga sudah ditetapkan oleh Allah. Satu keyakinan yang masih pada diri, maka pahalanya sama dengan orang yang perang di jalan Allah. Demikian pula
Ketika Aisyah bertanya bagaimana orang yang tinggal di daerahnya, maka Rasul menjelaskan pula, mithlu ajri syahid, sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah dengan syarat sabiran ihtisaban la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Kalau kita menghadapi musuh yang besar, jumlah kita kecil, sebaiknya jangan menyerang, tapi lari untuk menyelamatkan diri. Tapi jika kita kena berada dalam musuh itu, maka strateginya adalah sabar. Orang yang menghadapi wabah oleh Rasulullah SAW diibaratkan orang yang sedang berperang dengan pasukan yang sangat besar. Karena itu, al-faru minat ta'un kal-fari minaz zahfi. Orang yang menghindar lari dari wabah itu sama dengan orang yang lari dari jumlah musuh yang sangat besar. Was-sabiru fihi kas-sabiri fi zahfi. Orang yang sudah berada di dalam, yang kena itu mesti sabar seperti orang yang sudah tertangkap musuh karena dia berada di tangan musuh. Lalu Rasulullah SAW juga menjelaskan, inna hada rahmatu rabbikum. Wabah itu adalah rahmat dari Tuhanmu. Kenapa disebut rahmat? Di sini adalah kesempatan untuk lebih taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala pada Allah, disertai dengan iman dan kesabaran, kesempatannya pahala sangat berlimpah. Wa da'watu nabiyyikum. Wabah itu adalah dakwah bagi Tuhanmu, dakwah bagi nabimu. Kenapa? Ternyata kekuasaan Allah sangat hebat. Manusia dulu di zaman Nabi Nuh dikurung oleh banjir. Manusia pada zaman sekarang dikepung oleh wabah dengan makhluk yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Manusia sangat berat untuk menghadapinya. Ini memberi arti betapa rendahnya manusia, betapa kecilnya ilmu manusia, sehingga manusia tidak punya kemampuan apa-apa kecuali dia mesti mendekat diri kepada Allah. Wa qabdus shalihin, dan wabah itu adalah satu kesempatan di mana Allah mewafatkan orang-orang yang soleh. Selanjutnya ada yang bertanya, siapa syahid itu? Maka sahabat menjawab, man qutila fi sabilillah, yang dibunuh di jalan Allah. Lalu Rasul menjelaskan, kalau yang syahid itu hanyalah orang yang dibunuh di jalan Allah, betapa sedikitnya orang yang mati syahid itu. Maka Rasulullah menjelaskan, man qutila fi sabilillah bahwa syahid, yang mati di jalan Allah adalah syahid. Wa man mata fi sabilillah bahwa syahid, yang mati di jalan Allah juga adalah syahid. Wa man mata fit ta'un, dan mati karena wabah, bahwa syahidun adalah syahid. Namun mesti disertai dengan iman, ihtisab, serta upaya sabar menghadapinya. Karena itulah Imam Ahmad mencatat sebuah hadis. Di akhirat nanti orang-orang yang wafat karena ta'un, mereka mengatakan nahnu syuhada, kami adalah syuhada. Lalu Allah menyuruh, lihat darah mereka. Andai kata darahnya mengalir bagaikan orang yang mati dibunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Lalu diperiksalah darah mereka mengalir dan bagaikan orang yang dibunuh di jalan Allah, maka mereka adalah syuhada. Namun jangan konyol, karena kesempatan adanya wabah dan orang yang mati karena wabah adalah syahid, lalu dia menantang wabah seperti yang dilakukan oleh Abbas Al-Ghifari. Dia mengatakan, ya ta'un khudni, wahai wabah, bunuh saya. Lalu ditegur oleh orang, la yatamanna ahadukumul mauta, tidak boleh kamu mengangan-angankan mati. Karena dengan cara itu bukan syahid, tapi mati konyol. Hadirin hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah itu ada dua yang dapat kita ambil. Pertama, dalam menghadapi wabah, kita menghadapinya dengan
pengobatan al-adawiyah at-tabi'iyah, yaitu pengobatan lewat ilmu, lewat tabi'i. Itulah ilmu kesehatan. Protokol kesehatan itu adalah termasuk al-adawiyah at-tabi'iyah. Namun tidak cukup dengan menghadapi itu, harus disertai dengan al-adawiyah al-ilahiyah, pengobatan lewat nuansa wahyu. Kita berdoa kepada Allah seperti Nabi Hizkil berdoa untuk Bani Israel, Rasulullah juga berdoa untuk penduduk Mekah, untuk penduduk Madinah. Gabungkan kedua pengobatan itu, tabi'i dilakukan, ilahi juga jangan dilepaskan. Dengan cara itu kita menghadapinya berarti mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.